Masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Erick Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini. Dan karena Erick mengatakan dia ingin cepat bahwa proses ini jangan terlalu berlama-lama sama seperti Pak yang dulu-dulu ya, yang sebelumnya yang memakan waktu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Ini sudah terlalu lama menurut Erick. Tidak boleh begini, kita harus cepat melangkah ini. Naturalisasi dikebut, peluang Erling Haaland, pemain keturunan Maluku bergabung ke timnas Indonesia terbuka lebar. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Proses naturalisasi yang dikebut oleh PSSI bersama pemerintah membuat pintu bagi hadirnya nama-nama besar semakin terbuka. Setelah sukses membawa sederet pemain keturunan Eropa memperkuat Garuda, kini isu paling hangat adalah kemungkinan bergabungnya Erling Haaland, striker fenomenal asal Manchester City yang disebut-sebut memiliki garis keturunan Maluku dari keluarga jauhnya. Spekulasi ini membuat publik pecinta sepak bola tanah air kembali dipenuhi optimisme, seakan mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Dalam 2 tahun terakhir, langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang tidak main-main. Gelombang naturalisasi menjadi bagian dari strategi besar untuk mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Jika sebelumnya publik sempat skeptis dengan proses ini, belakangan justru sebaliknya. Hasil yang terlihat nyata membuat masyarakat semakin percaya. Kehadiran pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk berhasil memperbaiki kualitas lini per lini. Tidak berhenti di situ, nama-nama besar yang berkarir di Eropa pun mulai diproses. Joel Piroe, Victor Gyökeres, bahkan disebut-sebut Erling Haaland, menjadi simbol keseriusan bahwa Indonesia benar-benar mengejar standar level dunia. Naturalisasi bukan sekadar jalan pintas, melainkan sebuah strategi realistis. Di tengah persaingan Asia yang semakin ketat, dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Irak yang punya skuad bertabur bintang, Indonesia perlu menyetarakan kekuatan agar bisa bersaing. Nama Erling Haaland sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola. Striker jangkung ini dikenal dengan insting tajam, fisik kuat, serta naluri mencetak gol yang menakutkan. Sejak bergabung dengan Manchester City, Haaland menjadi mesin gol utama di Premier League maupun Liga Champions. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebutnya sebagai salah satu striker terbaik dunia saat ini. Namun, yang menarik adalah kabar tentang hubungan Haaland dengan Maluku. Berdasarkan beberapa catatan keluarga, terdapat garis keturunan jauh yang menghubungkan dirinya dengan Indonesia. Meski masih perlu verifikasi lebih dalam, fakta ini cukup untuk membuka wacana naturalisasi. Bagi PSSI, garis darah sekecil apapun sudah cukup menjadi pintu masuk legal untuk memproses status kewarganegaraan. Jika benar Haaland memiliki akar Maluku, maka ini akan menjadi momentum bersejarah. Indonesia tidak hanya akan memiliki pemain keturunan yang berkarir di level Eropa, tetapi juga pemain bintang dunia yang sudah terbukti kualitasnya. Kehadiran Erling Haaland tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Ada beberapa aspek penting yang bisa langsung dirasakan. Kualitas lini depan naik drastis. Lini depan Indonesia selama ini masih menjadi sorotan. Meski beberapa striker lokal tampil impresif, konsistensi dalam mencetak gol di level internasional belum stabil. Kehadiran Haaland akan membuat lini serang Garuda menjadi menakutkan. Bayangkan duet Haaland dengan pemain keturunan lain seperti Gyökeres atau Piroe. Efek psikologis bagi lawan. Tim lawan tentu akan lebih berhati-hati menghadapi Indonesia jika ada sosok Haaland di depan. Nama besar pemain ini sudah cukup untuk menimbulkan rasa gentar,
terutama bagi tim-tim Asia yang belum terbiasa menghadapi striker kelas dunia. Transfer Olej, Haaland bukan hanya sekadar mesin gol, tetapi juga sosok yang bisa menjadi mentor bagi pemain muda Indonesia. Ilmu tentang positioning, penyelesaian akhir, hingga profesionalisme di level tertinggi bisa ditularkan. Peningkatan reputasi internasional, bergabungnya Haaland akan membuat mata dunia tertuju pada Indonesia. Media internasional akan menyoroti fenomena ini, sehingga nama Indonesia semakin dikenal di pentas sepak bola global. PSSI dan pemerintah tampaknya tidak ingin kehilangan momentum. Belajar dari pengalaman sebelumnya, proses naturalisasi kini lebih cepat, terstruktur, dan melibatkan lintas kementerian. Dukungan dari DPR, Kemenpora, hingga Kemenkumham membuat jalannya semakin mulus. Jika Haaland benar-benar bersedia, maka dokumen yang berkaitan dengan asal-usul keluarga Maluku akan segera diverifikasi. Selanjutnya, jalur legal melalui pengadilan dan keputusan presiden bisa dipercepat. Seperti yang sudah terjadi pada beberapa pemain sebelumnya, seluruh proses bisa selesai dalam hitungan bulan. Selain aspek hukum, faktor komunikasi dengan klub juga menjadi penting. Manchester City tentu akan mempertimbangkan dampak dari keputusan ini. Namun, dalam sepak bola modern, naturalisasi bukanlah hal tabu. Banyak pemain kelas dunia memilih membela negara lain karena alasan keturunan maupun peluang bermain di ajang besar seperti Piala Dunia. Meski peluang ini terbuka lebar, publik tetap harus realistis. Haaland saat ini masih menjadi pilar utama Norwegia, negaranya sejak kecil. Namun, perlu dicatat bahwa peluang Norwegia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak sepasti negara-negara kuat Eropa lainnya. Jika situasi tidak menguntungkan, opsi membela Indonesia bisa menjadi langkah berani bagi Haaland untuk tetap hadir di panggung Piala Dunia. Selain itu, faktor emosional terkait garis keturunan Maluku bisa menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pemain dunia yang akhirnya memilih negara keturunan karena ikatan batin yang kuat. Jika Haaland ingin meninggalkan jejak sejarah bersama Indonesia, tentu ini akan menjadi cerita luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, kabar ini sudah membuat euforia di kalangan supporter. Media sosial dipenuhi dengan spekulasi, desain jersey Haaland dengan lambang Garuda, hingga prediksi line-up timnas jika sang bomber benar-benar bergabung. Antusiasme ini menunjukkan betapa besar harapan publik terhadap transformasi timnas. Namun, euforia ini juga perlu dibarengi dengan kesadaran bahwa sepak bola adalah permainan tim. Kehadiran Haaland tidak akan otomatis membuat Indonesia juara jika tidak didukung oleh sistem, strategi, dan kerja sama tim yang solid. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung paling menantang bagi timnas Indonesia. Bertemu dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, hingga Arab Saudi, Garuda harus tampil maksimal di setiap laga. Tambahan pemain bintang seperti Haaland akan memperbesar peluang lolos. Jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini, maka sejarah besar bisa tercipta. Indonesia kembali ke Piala Dunia setelah penantian panjang sejak 1978.